Kembali saya dan juga Coki bisa kembali ke hadapan Anda. Kita akan belajar sama-sama di sini di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat, penuh dengan semangat dan antusiasme karena itu adalah dua modal awal kita memulai hari, termasuk juga menutup hari pemirsa. Karena dengan munculnya kesemangatan dan juga positive thinking, harapan itu ternyata masih ada. Ini kan sekarang kita masih mengalami pandemi COVID-19, tapi masih. kan sudah mulai nih kasusnya mulai menurun ya? Betul, itu kabar baik buat kita semua pemirsa. Kami ingatkan ya, memang betul bahwa kasus COVID-19 sudah mulai menurun. Tetapi dampak dari infeksi COVID-19 ini juga nggak boleh dipandang remeh oleh kita semua. Orang yang setelah sembuh dari COVID, itu muncul masalah kesehatan yang serius. Pasti banyak juga kita dengar cerita-cerita, kita dengar informasi-informasi belakangan ini. Nah, termasuk juga narasumber yang hadir hari ini, Coki dan juga pemirsa setia, namanya Ibu Sariem. Jadi Ibu Sariem ini pernah masuk ICU karena terkena COVID-19. Iya. Nah, setelah berhari-hari kemudian bisa keluar, tapi setelah keluar malah terkena stroke. Nggak tanggung-tanggung, karena ini juga diperparah dengan penyakit diabetes yang sudah lama dideritanya dan angkanya mencapai sangat tinggi. Nanti kita tanya deh, detailnya berapa. Berita bagusnya adalah Bu Sariem saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik dan sudah mulai pulih, bahkan pulihnya menuju kesempurnaan pasca stroke tersebut. Nah, kita pengen tahu, belajar dari kisah beliau, apa sih kiat-kiatnya, pulihnya, kemudian bangkit semangatnya, dan siapa sistem yang menopang pemulihan beliau. Hadir di tengah-tengah kita hari ini adalah narasumber kami, Ibu Sariem. Halo Bu Sariem. Iya, halo juga. Ini didampingi putri terkasihnya. Iya. Ada Mbak Asri di sini. Iya. Halo Mbak Asri. Halo Mas Coki. Anak nomor berapa ini? Saya nomor 1. Kalau yang di sini nomor berapa? Nomor 2. Halo Mbak Dwi. Halo. Salam sehat ya. Di tengah kita juga sudah hadir Mbak Pretisia yang akan siap untuk memberikan edukasi, informasi, termasuk semangat. Hai Mbak Preti. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Halo, Mbak Preti. Kita sih sekarang ketawa-ketawa ya Coki ya, tapi membayangkan waktu itu kondisinya Mbak Asri sama Mbak Dwi ketika tiba-tiba mama tercinta masuk ICU. Aduh. Itu karena COVID-19. Berapa hari itu sempat masuk ICU? Di ICU 19 hari. Tapi kemudian pas keluar udah mulai sembuh gitu ya. Stroke. Setelah berapa hari itu? Kena stroke itu sebenarnya setelah selesai diintubasi. Selesai diintubasi itu kan disuruh, udah sadar nih, disuruh gerak-gerakin kan. Kok ini sama ini nggak bisa gerak gitu. Itu pasti panik banget ya. Sedih banget, cobaan apa lagi nih gitu. Ibu punya riwayat diabetes yang sebenarnya sudah cukup lama, betul ya Bu? Iya, Ya? betul. Sejak tahun berapa tuh waktu itu? Tahun 2011. 2011. Iya. Yang udah Ibu lakuin tuh apa aja sih Bu? Orang nggak terasa apa-apa sih rasanya. Jadi ya saya aman-aman aja perasaan. Minum obat juga jarang gitu. Iya, biasanya ada kayak peningkatan nafsu makan, peningkatan Iya, emang kalau nafsu makan iya. Oh, nafsu makan meningkat berarti iya. itu dong. Nah, jadi gejala paling khas ya dari diabetes itu ada 3. Cepet pengen makan, Dok, cepet haus, sering pipis. Sama gejala lain lagi yang tak kalah penting, yang lumayan sering juga dialami oleh orang-orang itu adalah lemes. Jadi dia gampang lemes. Karena pada penderita diabetes itu produksi energinya tuh menurun. Waktu itu gula darahnya Ibu berapa? Waktu Kena diabetes itu? Waktu kena diabetes 300-an. Iya, 300. Pas waktu kena COVID? Pas kena COVID 630 kata anak saya. Astaga. Iya. Lebih tinggi lagi Bu. Iya. Orang dengan diabetes aja itu bisa meningkatkan resiko terjadi stroke itu 3-4 kali lipat. COVID sendiri juga bisa ningkatin resiko terjadi stroke. Itu bisa 3-8 kali. Jadi bayangin nih, combo udah ada diabetesnya, terus pas kena COVID, itu darah udah kental, pembuluh darahnya udah meradang, makin menjadi-jadi. Itu kenapa tidak jarang ya, akhirnya terjadilah komplikasi-komplikasi yang berat seperti salah satunya tuh stroke. Yang stroke waktu itu lemesnya yang mana? Kiri apa kanan? Kiri. Coba sekarang angkat kirinya. Nggak bisa apa-apa dulu mah. Nah, ini udah bisa, ini udah bisa ini sekarang. Sekarang mah bisa. Angkat tangan bisa Bu? Bisa. Bisa. Iya. Bu Sariem, kira-kira yang membuat Ibu kena diabetes itu apa? Makan itu. Coba. Tadi dibilang apa tadi? Kalau Mama kalau diceritain saya makan apa ya, perasaan nggak makan apa-apa gitu. Saya inget perasaan Mama suka bikin agar bikin sendiri, tapi gulanya itu 1 gelas, hampir setiap hari. Saya ingat mungkin itu yang bikin Mama tuh ada diabetes. gulanya banyak di situ. Ada garis keturunan diabetes nggak dari orang tuanya? Oh, kakak saya semua diabetes, Kalau kakak kakak-kakak. ya, kalau orang tua tidak. Orang tua nggak tahu ya. Ketika udah ngomongin soal stroke, karena ketika pulang dari rumah sakit waktu itu, stroke keadaannya gimana Mbak? Kan nggak mungkin ketawa-ketawa ceria kayak sekarang ini kita ketemu kan? Boro-boro, nggak bisa ngapa-ngapain, miring aja nggak bisa. Jadi BAB, BAK, makan, minum itu di tempat tidur. Saya panggil terapi dari luar, terus saya
belikan laser untuk ibu saya. Saya mau ke Mbak Dwi sebentar. Coba ceritakan bagaimana perjuangan merawat ibu. Apakah bisa Mbak Dwi tinggalkan ibu sebentar, misalnya untuk kegiatan, untuk ke kantor kah, atau hal-hal lain? Bisa nggak Mbak Dwi? Bisa, soalnya kan ketergantungan sekali ya, cuman berbaring aja di tempat tidur gitu. Jadi minum aja tuh diambilin gitu, dikasih sedotan karena nggak bisa gerak sama sekali, miring dimiringin gitu. Duduk juga belum kuat, waktu pas pulang dari rumah sakit tuh bener-bener gelepak aja. Jadi udah gitu kan karena di ICU sampai 27 hari ya, badannya tuh bengkak infus gitu. Jadi kita ngangkat juga berat gitu. Jadi bener-bener deh kita sama kakak itu berdua ngurusin mama aja tuh selama 2 bulan itu. Dukungan emosional dan dukungan support dari keluarga itu sangat penting. Betul. Ya kan, mulai dari anak-anaknya lah, satu rumah itu harus membantu gitu. Iya. Dan terlebih lagi Mbak Asri ya tadi ada bilang memberikan teknologi laser ya untuk mama ya. Wah, itu luar biasa sekali. Ya, kok bisa sih Mbak Asri? Apa yang dipikiran Mbak Asri waktu itu kok kasih ibu teknologi laser? Ya karena banyak yang sudah Terbukti. berhasil dengan teknologi laser. Ibu Sariem pakai itu pada saat di mana, Mbak Asri? Saat di rumah, Di rumah, selesai iya. pulang dari rumah Rumah sakit, sakit, saya iya. langsung order. Berarti langsung ya? Iya, langsung. Setelah di rumah itu pakai teknologi laser, gula darah ibu itu stabil. Padahal waktu di rumah sakit itu dokter sampai bilang gula darah ibu tuh bandel karena susah turunnya. Stabil tuh di angka berapa? Di bawah 200. Bagaimana dengan stroke-nya? Kan tadi kan katanya tangan Stroke-nya kirinya nggak bisa berangsur-angsur. bergerak. Iya. Setelah 2 bulan baru bisa jalan pakai tongkat. Ibu itu sebenarnya dulu juga punya kolesterol tinggi, betul ya Bu ya? Iya, kolesterol. Kolesterolnya juga tinggi. Nah, setelah menggunakan teknologi laser apa tuh yang dirasakan? Udah semua itu Stabil? stabil, iya. Masuk ke dalam batas normal berarti Iya, ya? stabil banget. Kami akan jelaskan lagi pada pemirsa. Tentu kami juga ingin tahu bagaimana kemajuan demi kemajuan yang dialami oleh Bu Sariem setelah menggunakan teknologi laser. Terima kasih kepada anaknya yang udah punya inisiatif baik. Iya. Betul, termasuk juga bagaimana sih sebetulnya kok teknologi ini bisa membantu pemulihannya. Cara kerjanya gimana sih sebetulnya? Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di sini bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar hari ini dari Ibu Sariem. Itu kenapa tanda love-nya? Double love. Oh, double love. Double tap. We really concerned about your health. Memang karena double love hari ini, selain Ibu Sariem juga ada putri tercinta yang hadir di sini untuk cerita kepada kita mengenai bagaimana merawat Ibu Sariem sang ibunda. Benar. Jadi Ibu Sariem ini punya riwayat diabetes, tapi kemudian juga sempat terkena COVID-19, sempat masuk ICU, keluar dari ICU bukannya lebih sehat malah kena penyakit stroke. Bu Sariem, sebelum kena stroke, sebelum kena COVID, Iya. kegiatan ibu seperti apa sehari-harinya? Ya biasa ibu rumah tangga, ngepel, nyapu. Terus ibu kena COVID, ibu kena stroke, Iya. otomatis ibu kan nggak bisa Nggak bisa beraktivitas kemana-mana, lagi. iya. Sedih nggak Bu waktu Ya itu iyalah, harus di sedih. tempat tidur aja? Iyalah, sedih banget, nggak bisa kemana-mana. Yang bikin ibu punya kekuatan sampai bisa pulih 2 bulan begitu, apa yang ibu pikirin Ya, saya setiap hari? pengen sehat, terus dibeliin laser sama anak saya. Ngelihatnya pasti sedih banget ya ibu kita sakit stroke ya. Sedih banget ya setelah ibu saya itu melewati masa-masa kritis di ICU karena kena COVID. Tiba-tiba dokter bilang ibu saya itu kena stroke, ya sempat sedih, ini cobaan apa lagi gitu. Tapi ya saya terima dengan lapang dada. Saya usaha agar ibu saya lekas sehat. Kena penyakit stroke tuh nggak cuma yang sakit aja yang kemudian menderita gitu ya. Keluarga juga ikut harus menjadi bagian dari proses penyembuhan. Benar. Itu nggak mudah ya Mbak Asri. Dan Betul. Mbak Asri berdua dengan Mbak Dwi yang tersambung melalui online atau melalui Zoom ini juga bergabung bersama kita. Waktu itu pembagiannya gimana Mbak? Mbak Asri yang mungkin bagian masak, Mbak Dwi yang bagian ngerawat ibu atau Kerjasamanya gimana? sih? Ini yang ngerawat. Mbak Dwi yang Yang bagian masak, masak, ini saya yang yang merawat. merawat. Perjuangan yang besar. Gitu. Mbak Dwi, gimana rasanya melihat mama tergolong cepat pulih? Wah, bersyukur banget deh, alhamdulillah gitu mama cepet pulih. Jadi soalnya kan kita kan juga support banget ya biar cepet sembuh gitu. Karena kasihan juga ngelihatnya kan kalau orang stroke dan berbaring terus kan emosi jadi nggak stabil gitu kan. Iya. Mbak Dwi kan lihat bagaimana Iya. mama sebelah kiri ya, Iya. yang lumpuh, bahkan ngangkat tangan pun nggak bisa. Tapi Iya. barusan di segmen sebelumnya, Iya. Bu Sariem angkat tangan seperti orang yang nggak pernah kena stroke. Iya. Boleh sekali lagi? Sekali ya sekarang ya.
Iya, kaki juga. Jalan pun juga udah oke jalan, ya. iya. Malah katanya udah ke pasar lagi ya. Ke pasar sendiri. Nah, Iya. saya mau jelasin nih gimana sih cara kerjanya si teknologi laser bisa membantu proses percepatan pemulihan stroke. Please, please. Di sini ada gambar gumpalan darah. Gumpalan darah ini suka banget nyumbat di mana-mana. Kalau nyumbatnya di otak, manifestasinya atau gejalanya yaitu stroke. Kalau misalnya nyumbatnya di pembuluh darah jantung, jadinya serangan jantung. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah yang ada di ginjal, maka bisa mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi gumpalan darah ini bahaya banget nih pemirsa nih. Biasanya nih gumpalan darahnya terbentuk karena darah yang kental. Di sini dilihat nih gumpalan darahnya ini ada putih-putihnya tuh di luarnya. Nah, itu adalah benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin itu dia kayak jala gitu ya, kayak ngejaring dan ngebungkus si gumpalan darahnya. Nah, yang dikerjakan dan dilakukan oleh teknologi laser itu adalah mengaktifkan fibrinolisis. Si jaring-jaring tadi yang warna putih itu kan namanya benang fibrin tuh. Jaringnya tuh kita gunting. Isi di dalamnya itu terurai sehingga gumpalan darahnya itu pecah dan aliran darah kembali menjadi lancar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, si teknologi laser ini bisa mengaktifkan antiagregasi trombosit. Apa sih itu sebenarnya? Di dalam tubuh kita itu kan kalau berbicara masalah darah ya, itu ada keping-keping darah tuh. Keping-keping darah itu suka banget nih bergerombol satu sama lain. Terus udah kayak gitu ketika dia bergerombol, dia tuh suka ngajak-ngajakin sel yang lain. Ayo gabung gitu kan. Sukanya bikin komunitas dia. Betul. Akhirnya jadi besar kan. Nah, itu bisa dicegah sama teknologi laser. Dan kalau misalnya memang udah kebentuk, itu bisa bantu diuraikan. Ditambah lagi yang tadi fibrinolisis itu akhirnya terpecah, terurai, aliran darah menjadi lancar. Nah, ini kita lihat ya pemirsa ya, ini perbandingan antara darah yang normal dan darah yang tidak normal. Kita lihat nih di sini yang sebelah sana itu kan dia cenderung bergerombol tuh, ya kan? Ini terjadi akibat adanya pengentalan darah. Akhirnya aliran darah tidak lancar. Nah, di sini dengan teknologi laser itu bisa membantu untuk menguraikan gumpalan darah tersebut, pengentalan darahnya bisa dicegah sehingga aliran darah menjadi lancar. Ini kan Bu Sariem kena diabetes. Betul. Berarti yang mesti lebih waspada sekarang adalah Mbak Asri dan Mbak Dwi dong. Nah, tidak jarang ya kalau misalkan mama atau papa itu punya riwayat diabetes, biasanya anak-anaknya itu pasti akan menderita juga. Kenapa? Karena ada riwayat genetik. Kita bisa cegah dari dini. Cegahnya apa? Salah satunya tuh adalah menerapkan pola hidup yang baik dan sehat. Kalau kita bicara mengenai pola hidup, itu banyak komponennya. Jadi nggak cuma makan doang, nggak cuma olahraga doang, nggak cuma tidur doang. Salah satunya apa? Manfaatin teknologi, yaitu si teknologi laser. Teknologi laser ini pemirsa, selain bisa digunakan untuk pengobatan maupun membantu pemulihan pasca stroke, ini juga bisa digunakan sedini mungkin untuk membantu pencegahan. Jangan sampai kejadian, kan lebih baik mencegah dong ya daripada mengobati, betul ya? Iya, betul. Tadi kan dari gadis ibu ya ada diabetes. Kalau dari gadis ayah ada juga nggak? Hipertensi mungkin turunan? Bapak darah tinggi sama ada kolesterolnya. Dari pihak papa, ayah itu ada penyakit hipertensi. Nah, bagaimana kemudian di era pandemi COVID-19 ini, Mbak Dwi? Setelah mama kena COVID kan, bapak kan kena COVID juga. Nah, tapi karena ada komorbid juga, hipertensi, dan ada kolesterol juga, jadi nggak kuat penyakit COVID-nya ini gitu. Jadi sempat masuk ICU, pakai ventilator, tapi berpulang akhirnya gitu. Mbak Dwi, Mbak Asri, Bu Sariem, kami turut bersimpati atas apa yang terjadi dalam keluarga Anda sampai kehilangan ayah terkasih akibat dari COVID-19 yang juga dipicu oleh komorbid yang dialami beliau. Kiranya beliau tenang di sana. Tapi yang pasti kami juga berterima kasih Mbak Asri, Bu Sariem dan juga Mbak Dwi mau bercerita kepada kita di sini, memberikan motivasi kepada kita semua, terutama pemirsa setia Go Healthy, bercerita mengenai perjalanannya sehingga pembelajaran buat kita. Betul kan? Itu makanya kita harus betul-betul melihat bagaimana dampaknya dari diabetes, dari hipertensi, udah kita dengar sama-sama, makanya harus betul-betul kita atasi dan salah satunya menggunakan teknologi laser. Betul, dan bersyukur sekali lagi bahwa Bu Sariem sudah menggunakan teknologi laser. Penjelasannya akan lebih detail. Izinkan saya dan Mas Panji kolaborasi untuk jelasin sama Anda bagaimana cara kerja teknologi laser. Ketika seseorang mengalami penyakit stroke, yang repot bukan hanya diri sendiri saja, tapi dampaknya juga pada orang-orang yang mencintai Anda. Mereka pasti ikut sedih. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang saat ini mungkin sedang berjuang dari stroke, ayo tetap semangat, jangan menyerah, karena masih ada harapan. Dan
teknologi ini hadir untuk membantu memudahkan Anda untuk bisa pulih dari stroke. Tentu saja Anda harus mendengarkan nasihat dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya. Tapi di sisi lain juga perlu inisiatif. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi laser. Karena kalau misalnya kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin, ini kan bisa membantu untuk mengencerkan kekentalan darah, bisa juga untuk membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan stroke, Benar. dan bahkan juga bisa membantu mengurangi faktor-faktor resikonya. Iya. Misalnya gula darah yang berlebih, kolesterol yang berlebih, ini juga bisa dibantu diturunkan. Kita bisa menggunakan teknologi low level laser ini bukan hanya bagi Anda saja yang sedang berjuang dari stroke, tapi bagi Anda yang ingin terhindar dari penyakit stroke juga bisa memanfaatkan teknologi laser ini. Dan teknologi laser hadir dalam wujud yang praktis bisa Anda gunakan bersama keluarga yang ada di tangan Mas Panji. Anda bisa menggunakan dokter laser, karena dokter laser ini adalah alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena dengan Anda memiliki 1 unit dokter laser di rumah Anda bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Ya. Karena penggunaannya 1 hari cukup 2 kali saja. Pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Sehingga kita bisa berbagi kesehatan dengan keluarga yang lain. Dokter laser tipe Perfect 10 Plus ini hadir dengan 10 titik mata laser dengan 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan juga kuning. Jadi ketika kita kombinasi ketiga warna ini dan digunakan pada garis pergelangan tangan kiri, nantinya nih akan dapat membantu menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung kita, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah memutuskan untuk mulai hidup sehat dan menikmati kemudahan teknologi. Dengan Anda mengambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, perjuangan melawan stroke, melawan COVID-19 bagi Ibu Sariem memang sudah selesai. Tapi bukan berarti hidupnya jadi tidak punya kewaspadaan lagi. Tentu ada beberapa pola hidup lama yang harus diubah. Dan karena Bu Sariem sudah 61 tahun, tinggalnya juga sendiri karena suaminya sudah tidak ada, maka ini menjadi tanggung jawab dari Mbak Asri juga, Mbak Dwi juga, dan keturunannya bahkan untuk tetap melayani orang tuanya biar nggak berjuang sendirian. Betul, dan melihat Bu Sariem di sini yang bisa bersama dengan kita setelah tadi pemulihannya cepat sekali 2 bulan. 2 bulan, betul. Udah bisa ke pasar sendiri tadi Asik. ceritanya. Tapi sekarang semua terkontrol ya. Diabetesnya terkontrol, semua terkontrol ya Mbak Sri, Bu Terkontrol, Sariem. kemarin sudah check up, komplit, terkontrol semua. Terkontrol semua. Alhamdulillah. Gula darahnya, kolesterolnya, sama tekanan darahnya bagaimana? Gula darahnya sebelum puasa cuma 80 kalau bangun tidur. Kalau habis makan dicek itu ya cuma 150, 110, biasa. habis makan kenyang gitu. Tekanan darah Ibu normal. Tekanan darah normal banget tekanan darah. Mbak Preti, kan kalau diabetes garis keturunan tuh, Iya. ke anak-anak juga mesti waspada. Hipertensi juga nggak? Hipertensi juga sama. Jadi pada orang-orang dengan hipertensi primer atau hipertensi yang memang itu bawaan gitu ya, tanpa ada sebab tekanan darahnya kok terus-terusan naik, itu biasanya memang diturunkan. Jadi sedikit banyak kita sebagai anak itu harus waspada. Nah, si teknologi laser ini bisa membantu untuk mengontrol tekanan darah. Si teknologi laser ini bisa merangsang si selnya itu untuk menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide ini sendiri sangat penting dan studi membuktikan bahwa orang-orang yang sudah menginjak usia 40-an itu produksi nitric oxide-nya tuh udah gak maksimal, jadi udah turun. Nah, nitric oxide ini sendiri ya bisa membantu untuk mengelastiskan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya yang biasanya kaku itu bisa dibuka lebar. Kalau pembuluh darahnya terbuka lebar, maka tekanan darahnya tuh turun. Aliran darah juga menjadi lancar. Sehingga kerja jantung pun mompanya nggak capek-capek banget. Lalu yang kedua, gimana sih caranya kerja teknologi laser itu membantu mengontrol gula darah? Gula darah ini sebenarnya penting juga. Berfungsi sebagai apa? Bahan baku untuk membentuk energi, ya. Jadi ketika kita mau menghasilkan energi, bahan bakunya itu si gula darah. Siapa yang ngubah? Yang ngubah itu adalah pabrik energi atau mitokondria. Tapi pada orang-orang dengan diabetes itu pabrik energinya kerjanya kurang optimal. Jadi akhirnya dia gampang lemes seperti itu. Nah, si teknologi laser itu bisa merangsang mengoptimalkan kerja si pabrik energinya lagi. Akhirnya kerjanya maksimal, energi yang dihasilkan itu lebih banyak, bahan bakunya lebih banyak kepake. Makanya
gula darahnya bisa turun, bisa Oke. terkontrol dengan baik seperti itu. Wah, itu cara kerja teknologi laser ya. Jadi buat yang masih muda-muda nih, ayo cegah secara dini, Betul. ya, nerapin pola hidup yang sehat. Ya, namanya pola hidup ini banyak komponennya. Salah satunya apa? Penggunaan teknologi, yaitu teknologi laser. Selain membantu proses pemulihan stroke atau pas pengobatan, bisa dipakai juga secara dini untuk membantu mencegah hal-hal tersebut dapat terjadi. Harus gunakan dan manfaatkan penggunaan teknologi laser ini sedini mungkin. Senang sekali ya Ibu udah bisa jalan kemana-mana sendiri tanpa dibantu anak-anaknya, tanpa dibantu orang lain. Semoga sehat terus, Amin. panjang umur, dimudahkan untuk beribadah. Amin. Kita tanya Indah juga nih ke sekali. Mbak Dwi, apa Silakan. pesannya untuk Mama tercinta? Iya. Wow. Iya, semoga Mama sehat terus, dijaga pola makannya, jaga terus deh pokoknya biar tetap sehat sama kita-kita terus gitu. Bu Sariem barusan dibilang kata Mbak Dwi, Iya. dijaga pola makannya. Iya emang. Mau nggak Mau. menjaga pola makan? Mau. Sudah ya Bu Iya ya? sudah, sekarang diatur sama anak. Sekarang, iya. Pesan dari Studio 3 Metro TV, program Go Healthy jelas bagi kita semua bahwa hidup kita adalah anugerah. Mari kita menjaganya. Terima kasih semua narasumber kami. Betul, dan yang pasti juga tadi kata kuncinya adalah kombinasi. Jadi kita akan lihat kombinasi informasi berikut ini antara Coki dan juga Mas Panji untuk bisa memberikan kepada Anda berbagai informasi mengenai teknologi laser yang bisa menyehatkan tidak hanya Anda, tapi juga sekeluarga. Kita lihat sama-sama. Komplikasi penyakit yang orang pandang berbahaya itu sebenarnya terjadi karena kita terlambat mengantisipasinya sejak awal. Oleh karena itulah kita perlu melakukan tindakan sedini mungkin untuk melakukan pencegahan. Karena sekarang kan juga sudah ada teknologi yang membantu memudahkan hidup kita untuk mencapai kesehatan. Teknologi tersebut hadir dalam wujud yang simple pemirsa. Anda bisa gunakan bersama dengan keluarga Anda dan semudah ini penggunaannya. Anda tinggal menggunakannya pada garis pergelangan tangan. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda memilih alat kesehatan yang tepat bagi diri Anda dan juga keluarga. Pilihlah alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Dokter Laser. Kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Betul. Oleh karena itulah kami juga menghadirkan teknologi-teknologi inovasi-inovasi yang berfokus untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bukan hanya produk yang Anda dapatkan, tapi juga edukasinya. Anda mendapatkan pelayanan garansi sampai tuntas. Anda akan memiliki garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan jika nanti Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil keputusan untuk hidup lebih sehat, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, kunjungi website resmi kami, atau Anda juga bisa mencari GoGo Mall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Dokter Laser.